Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro Malawi Ibnu Aziz dengan akhiran NIM 089. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membedah atau mereview salah satu cerpen yang paling penting dalam sastra Indonesia, yaitu Kemudian Lahirlah Dia karya Pramudia Anantatur yang terdapat dalam buku antologi cerita dari Blora, sebuah cerpen yang menurut saya itu menghadirkan sebuah kisah seorang anak kecil yang menyaksikan perubahan besar di sekelilingnya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat kolonial. Cerita yang tidak hanya kita baca, tapi juga kita merasakan seolah-olah itu tuh bagian dari hidup kita sendiri. Nah, cerpen Kemudian Lahirlah Dia itu adalah salah satunya, teman-teman. Cerpen karya Pramudia Anantatur ini tidak hanya sekedar kisah masa kecil seorang anak di kota kecil bernama Blora. Ia adalah potret tentang pada bagaimana sebuah keluarga yang tampak biasa-biasa saja harus menanggung goncangan sebuah zaman yang begitu amat besar. Nah, di tangan Pram, dunia yang dilihat dari mata seorang anak menjadi cermin jernih bagi dunia orang dewasa, dunia yang penuh ambisi, idealis, dan serta luka. Nah, kita tuh seperti diajak duduk di beranda rumah masa kolonial, mendengar bisik-bisik tentang swadesi, politik, koperasi sambil melihat perubahan datang perlahan dan menghantam sepat petir gitu kan. Nah, cerpen ini mengajak kita merenung, tidak hanya sekedar membaca, dan disitulah letak keindahan daripada cerpen ini, teman-teman. Saat kita memasuki cerita ini, kita dibawa masuk ke kehidupan keluarga priai yang sederhana. Tokoh aku, sang anak, berjalan di antara percakapan orang-orang dewasa yang ia dengar tetapi tak ia mengerti. Di balik kepolosan itu, atau kepolosan sang anak itu, Pram menyembunyikan jejak-jejak pergulatan sosial yang lebih besar daripada ukuran tubuh anak kecil itu sendiri. Dan justru melalui ketidaktahuannya, kita melihat segalanya lebih jelas. Di rumah seorang pria itu, kehidupan yang terlihat tenang, hingga pada akhirnya segala sesuatu itu mulai berubah, teman-teman. Ayahnya, seorang guru yang penuh idealis, begitu gelisah dengan kehidupan atau dengan kondisi masyarakat. Ayahnya mendirikan sekolah, melatih buta huruf orang-orang buta huruf, membantu koperasi rakyat, serta mendorong gerakan swadesi. Rumah mereka bahkan berubah menjadi pusat kegiatan pendidikan, lengkap dengan duplikator dan mesin tik yang menjadi simbol harapan rakyat kecil. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Pemerintah kolonial turun tangan, buku-buku disita, kabel listrik sekolah dicabut gitu kan, murid berkurang, dan perlahan-lahan segala nadi perjuangan itu mati satu persatu. Semangat swadesi yang dulu berkoar-koar atau berkobar itu menjadi padam, dan masyarakat kembali mencari pelarian pada hal-hal yang sama sekali tidak menjanjikan, perjudian, sambung ayam, atau bahkan mereka tuh diam lalu menyerah. Nah, di tengah badai sosial itu, keluarga kecil ini ikut terguncang. Sang ayah yang dulu gagah dalam idealisnya mulai tenggelam dalam perjudian. Sang ibu, sosok yang paling kuat dalam cerita pendek ini, berjuang sendirian menjaga marwah keluarga yang hampir runtuh. Ia mengandung, mengurus anak-anaknya, menjaga rumah, dan menyaksikan seluruh harapan itu perlahan-lahan roboh atau runtuh, teman-teman. Nah, puncaknya adalah sepucuk surat pendek yang uh, sang ibu itu tulis kepada suaminya, ya, sebuah surat yang mengguncangkan hati, tidak hanya sekedar kemarahannya, tapi karena keputusasaan seorang ibu dan harapan yang tak ingin mati. Pram menulis semuanya dengan lembut, dengan bahasa seorang anak yang polos namun dipenuhi ironi. Di satu sisi kita melihat dunia dari mata seorang bocah yang belum mengerti politik. Nah, di sisi lain kita tuh merasakan seluruh ketegangan dunia orang-orang dewasa yang berusaha bertahan hidup dengan tekanan zaman. Dan pada akhirnya lahirlah seorang bayi, anak laki-laki, datang bersamaan dengan padamnya swadesi atau runtuhnya gerakan swadesi dan redupnya gerakan rakyat. Nah, kehadiran sang bayi ini seolah-olah menjadi bisikan. Generasi ini mungkin jatuh, tetapi masih ada yang baru yang kelak tumbuh lebih kuat gitu kan. Nah, di sini kita menyadari bahwa cerpen ini tidak hanya sekedar tentang lahirnya seorang bayi, ini tentang lahirnya harapan walaupun dunia sedang berada pada titik tergelapnya. Nah, cerpen Kemudian Lahirlah Dia karya Pram ini membuat kita merasa atau melihat bahwa sejarah besar sering tidak
terasa melalui peristiwa-peristiwa besar, melainkan melalui retakan kecil di dalam rumah, tangisan seorang ibu atau keheningan seorang ayah yang kehilangan arah. Nah, peran Pramudia Anantatur ini menunjukkan bahwa manusia bisa jatuh, perjuangan bisa padam, sekolah bisa disita, dan gerakan itu, gerakan-gerakan yang dulu uh, berkobar-kobar gitu kan, bisa runtuh. Namun dari reruntuhan-reruntuhan itu tuh kehidupan tetap berjalan, dan kadang lahirnya seorang bayi atau lahirnya sebuah pemikiran baru itu sudah menjadi cukup untuk memberi secercah cahaya. Nah, pada akhirnya cerpen ini adalah pengingat bahwa perubahan besar tidak selalu datang melalui jalan yang terang. Kadang ia datang melalui ruang yang gelap, melalui kesedihan, atau bahkan melalui rumah yang hampir roboh. Tetapi selama manusia masih melahirkan harapan, dunia tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan di akhir paragraf atau di akhir cerita ini, Pram menulis dengan satu kalimat, matahari akan terbit lagi dari ufuk paling timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.